mungkin karena Anda ingin melatih ya. Melatih di sini tentunya Anda harus paham ini beberapa hal ya. Pengertian itu penting. Kalau menurut Buddha, meditasi itu gampang. Kalau menurut Anda gampang atau susah? Gampang nggak? Apa namanya? Dimas, gampang atau susah? Oh, belum tahu, berarti belum pernah meditasi ya? Enggak apa-apa, Dimas, nanti saya ajari. Kalau yang hadir di belakang gimana? Meditasi gampang atau susah? Hah? Oh, semakin tua semakin susah. Berarti gampang ya sekarang ya? Oh, mudah bisa ya? Oh gitu. Kalau ibu-ibu gimana? Susah atau gampang? Kita kata Buddha, Anda nggak tahu Anda setuju? Buddha bilang meditasi itu paling gampang, tapi Anda bilang susah. Nah, di sinilah Anda paham bagaimana mengerti tentang sesuatu ada, tapi kesannya tidak ada. Jadi kalau Anda bilang susah, berarti Anda belum paham tentang ada faktor-faktor yang nggak kelihatan itu, tapi dia berperan penting di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa remehkan hal yang nggak kelihatan itu, tidak ada itu, tapi dia ada, dapat kita rasakan. Sampai saya contoh ya, saya tanya, supaya Anda jelas, Anda juga harus dua arah ya. Jadi Anda baru bisa masuk ke otak. Karena hal ini memang harus diurai dengan penuh pengertian dulu. Kata Buddha, meditasi cuma dua, pengertian harus baik. Tentang apa? Tentang sesuatu yang nggak kelihatan itu ada itu. Dan kedua, perhatian. Coba saya uraikan yang sesuatu yang ada, tapi kesannya seperti tidak ada. Saya tanya Anda, pikiran ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada? Pernah lihat nggak? Nah, ini loh contoh, salah satu contoh ya. Banyak loh. Sebenarnya kita ini hidup dalam keadaan serba nggak tahu punya. Maka Buddha bilang itu butuh pandangan benar di salah satu. Kalau tanpa pandangan benar, kita bisa nyasar, benar atau tidak? Kenapa bisa nyasar? Karena memang dia ada tapi nggak kelihatan punya. Bisa tangkap? Limas, bisa nangkap? Nangkap ya? Nah, contoh lagi, emosi ada atau tidak? Ada? Pernah kelihatan nggak emosi? Nggak tahu. Gembira ada nggak? Ada. Pernah lihat nggak gembira seperti apa? Banyak faktor, termasuk kesadaran. Kesadaran itu ada atau tidak? Ada. Tapi nggak pernah kita lihat. Contoh lain, Anda bisanya contoh ya. Ini di dalam kehidupan hari-hari pun kita sebenarnya bisa dikatakan kalau kita nggak paham ini, kita akan terjebak. Sehingga kita lahir mati, tidak karuan. Sehingga jatuh bangun. Anda ini air ya, Anda berdana air ke Bante. Bante dapat air, benar atau tidak? Anda dapat apa? Hah? Kok nggak dapat apa-apa? Dimas? Kebaikan. Kebaikan bisa kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadi sesungguhnya ini saya urai sebelum supaya Anda paham, meditasi itu jangan cuma duduk doang, nggak ada itu. Banyak orang yakin aja, tapi nggak pernah paham tentang proses yang kayak gini. Tadi Anda udah bilang, Anda dapat kebaikan. Kebaikan itu sesuatu unsur, nggak pernah kelihatan punya, tapi dia ada.
Jadi sebenarnya coba kita tilik ke belakangnya. Kita sebenarnya lahir juga dari sesuatu unsur. Kita berbuat, ketika kita lahir jadi manusia, kita berbuat apapun, juga menghasilkan unsur. Anda setuju semua? Setuju nggak? Nanti kita mati pun ke unsur. Nah, yang menjadi problem dalam hidup kita ini, kenapa kita bisa pasang surut? Masalah unsur ini. Coba ya, di dunia kedokteran, mereka juga meneliti tentang faktor-faktor, loh kenapa manusia bisa sakit? Kok bisa sakitnya? Ada yang cancer, ada yang parah, ada yang sakit kecil-kecil. Faktor apa? Tapi di dunia kedokteran, dengan alat apapun, dia tidak bisa mendeteksi sesuatu ini. Alat apapun, secanggih apapun, nggak bisa mendeteksi tentang sesuatu itu ada, tapi nggak kelihatan punya. Mereka sebutkan kelenjar. Mereka anggap itu adalah kelenjar. Jadi bisa dikatakan, kalau kita tilik berapa penelitiannya, 2000 tahun yang lalu, di negara Tiongkok, di Chinese, sangat terkenal yang disebut akupunktur. Kenal nggak akupunktur? Mereka juga tidak mengatakan, mereka juga tahu bahwa ini ada satu faktor yang sangat berperanan penting di dalam kehidupan kita. Nah, ini Anda paham dulu, nanti baru kamu bisa masuk ke dalam. Tapi di dalam akupunktur dunia timur, mereka disebut meridian. Kalau tadi dunia kedokteran disebut kelenjar, paham ya? Jadi sebenarnya kelenjar sama meridian ya hampir sama aja, cuma istilah aja. Tapi Buddha menggunakan istilahnya berbeda. Buddha menggunakan nama rupa. Tapi pembahasannya ya itu juga. Mengatasinya ya itu juga. Jadi kita ini manusia, orang bilang manusia peradaban. Tapi kadang-kadang gak pernah meneliti hal yang kayak gini. Coba saya yakin kayak 5 masih muda ya. Umur berapa? 20 yang paling muda. Kamu butuh pengertian. Ini banyak rahasia alam. Yang Bande sebut rahasia alam itu memang sesuatu yang gak kelihatan tapi dia ada itu. Contoh ya, kalau ibu-ibu ingin makan pisang, tahu pisang? Nah, kalau ingin pisang, di benak pikiran ibu apa? Hah? Apa? Buah pisang. Ya, kamu bisa dapat buah pisang dari mana? Ya, pasar kan. Pasti Anda berpikir, oh nanti saya besok mau makan pisang, saya ke supermarket atau ke pasar beli. Benar atau tidak? Anda cuma sebatas itu aja. Anda tidak meneliti pisang ini kita bisa beli dari mana. Harusnya kita seorang lahir jadi manusia yang begitu menurut Bandesi sangat berfluktuasi dalam kehidupan kita. Kita meneliti faktor sebabnya. Sekarang pisang ini sebenarnya dari unsur juga. Dia unsur hara. Atau unsur hara bereaksi sama unsur benih. Terjadilah suatu batang proses yang begitu panjang. Benar atau tidak? Demikian keberadaan kita. Keberadaan ini Bante Gunasi atau Limas atau siapa saya belum kenal namanya. Itu semua juga dari satu sumber sebab yang lampau, yaitu unsur karma kita. Dari unsur karma dengan benih seorang bapak dan ibu, pembuahan dan sebagainya. Jadi kita lahir juga bukan tanpa sebab, ada sebab yang mendahului. Nangkap Mas Bante? Yang kita mau saya ajari Anda ini dalam Vipassana ini, saya mau kasih satu pengetahuan sebab itu loh. Tapi nggak bisa dengan teori, harus didasarkan dengan praktek. Bisa paham? Nah nggak bisa paham? Berarti
sesuatu yang kita teliti itu bukan sesuatu yang benda, tapi dia merupakan unsur. Nanti saya akan bahas agak dalam ya. Moga-moga Anda bisa ikutin apa Bante urai. Kalau kita lihat ya di organ kita, sebelum saya bahas tentang masalah unsur-unsur itu, saya akan bahas tentang masalah organ dulu. Tubuh kita ini sebenarnya itu dia berorganisasi. Anda setuju nggak? Coba jantung nggak mau kerja, apa yang terjadi? Coba hati nggak bekerja atau lampu nggak mau kerja, apa yang terjadi? Jadi ini sesuatu organisasi yang kecil yang perlu kita pahami. Maka disebut dunia kecil. Kalau dunia besar yang ini. Nah, ini kita bicara masalah dunia kecil sama dunia besar. Nah, kita teliti ke dunia kecil aja. Karena masalah dunia luar itu semua datang dari dunia ini. Benar atau tidak? Jadi di situ ada urat nadi, ada urat saraf. Urat nadi itu peredaran darah. Apapun yang kamu makan, dia angkut ke seluruh tubuh. Ini urat nadi. Itu semua jalur darah. Ada satu urat lagi, urat saraf. Urat saraf sifatnya bekerja itu ya kamu bisa mau makan, gerak dan sebagainya, mau jalan, mau kemana itu saraf. Jadi indera Anda semua dipengaruhi oleh saraf. Anda paham dulu tubuh ini pasti memiliki seperti itu. Tapi kedua urat ini, urat saraf dan urat nadi, sangat dipengaruhi itu yang disebut kelenjar ini. Tapi dia tidak ada berbentuk, tapi dia berperanan. Cara kerjanya hampir sama. Tapi sumber pertumbuhan tubuh kita, ketenangan kita, itu datang dari sana. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mau cari ketenangan, kamu harus pahami yang ini. Nah, mau paham ini, nggak bisa dengan kamu kuliah sampai S10 juga nggak bisa, apa S-Talent lagi. Nggak bisa dapat punya. Itu cuma teori. Yang kamu bisa dapat hanya di Bakom. Duduk, diam, aktif, jasmani. Nanti kamu akan ketemu, oh ternyata itu ada itu. Dan itu semua sebenarnya kita bisa lenyapin dia itu. Sampai di sini bisa diterima semuanya? Ada yang mau tanya? Bisa diterima? Udah paham? Nah, kalau udah paham kita lanjut. Kalau Anda udah paham bahwa memang ada sesuatu yang ada tapi nggak kelihatan. Coba ini kasus klasik mungkin di masa sudah sering kita dengar. Bante tanya Anda, Tuhan ada atau tidak? Kok diam? Tuhan ada atau tidak? Hah? Apa? Bisa ada, bisa tidak. Gimana? Masih, kalau 5 gimana? Hah? Belum bisa jawab. Kenapa belum bisa jawab? Bante yang jawab lah ya. Tuhan itu ada. Cuma nggak kelihatan. Benar atau tidak? Kita nggak pernah ketemu Tuhan. Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi kita keberadaannya itu apa? Kita teliti dulu. Tuhan itu seperti apa sih? Ternyata setelah kita teliti, kata Tuhan itu bahasa Indonesia, Jawi kuno. Coba kita lihat pendiri agama. Semua agama, pendiri agama besar, ketika beliau membabarkan, mengkhotbahkan apa yang dia ajarkan, dia pasti pakai bahasa lokal. Contoh di Muslim, dia pakai bahasa di Arab, benar atau tidak? Kalau Buddha di Pali, di India dia pakai gunakan Pali. Ada nggak kata Tuhan? Nggak ada. Semua konsep Tuhan ada. Benar? Karena dia bukan bahasa Indonesia, dia bahasa Arab sama bahasa Pali. Tapi mereka punya konsep Tuhan tentang Kristen. Kristen kan Roma, bahasa Roma ya, benar atau tidak? Ada nggak kata Tuhan?
Ya nggak ada. Tapi konsep ketuhanan itu ada. Jadi bisa dikatakan semua agama harusnya memiliki persamaan tentang konsep ketuhanan. Setuju nggak Dimas? Nah, kamu anak muda, kamu perlu tahu. Jadi semua sama. Coba kita teliti. Yang jelas Tuhan ini mempunyai, dia bukan dilahirkan. Anda setuju? Kalau Dimas dilahirkan atau tidak? Dilahirkan. Punya papa dan mama? Punya ya. Tapi kalau Tuhan dilahirkan, berarti Tuhan punya papa dan Tuhan mama. Benar atau tidak? Berarti Tuhan itu tidak dilahirkan. Semua agama akan menyetujui. Enggak ada khusus agama khusus. Benar. Saya cuma mengupas secara lir aja. Tuhan pun tidak dicipta. Kalau Tuhan dicipta, berarti ada yang mencipta lagi. Jadi sesuai konsep ketuhanan tidak cocok. Jadi sebenarnya Tuhan, konsep ketuhanan di semua agama, dia tidak dilahirkan, tapi dia tidak dicipta. Benar? Kalau dia karena tidak dilahir dan tidak dicipta, berarti dia itu hukum alam. Ngerti hukum alam? Hukum alam. Karena hukum alam, siapa yang bisa membantah? Dia sifatnya absolut. Anda setuju? Coba saya tanya Anda, kalau air ngalir dari atas ke bawah, siapa yang bisa bantah? Hah? Enggak ada. Hukum alam, absolut dia, itu sifatnya absolut. Udah nggak bisa bantah lagi, cukup itu aja. Ngapain dibantah-bantah lagi? Nanti pusing sendiri. Anda tanam pepaya, biji pepaya, buahnya apa? Ada nggak pernah lihat buahnya mangga? Nggak ada. Ini hukum udah pasti. Jadi sama dengan kalau Anda berbuat baik, pasti membuahkan apa? Baik. Kalau kamu berbuat jahat, mendapatkan hal-hal buah yang jahat. Jadi nanti dalam proses dalam meditasi Anda paham ini. Kalau Anda nggak paham ini, Anda seakan-akan bahwa yang kita lihat itu adalah sesuatu benda, tidak ada yang benda. Oh Bandi, ada yang duduk di samping. Nah itu kan sudah masuk ke ilustrasi dia. Sudah masuk ke halusinasi, halu jadinya. Benar atau tidak? Nah ini yang Anda harus cegah. Paham ya Yogi ya? Udah semuanya. Dan nangkap Dimas ya. Berarti ya, kamu masih muda. Kenapa gondrong? Nggak tahu, mau nggak digondolin? Gratis? Nah, cuma tawaran Nadib. Jangan kaget ya, saya cuma bercanda aja, tapi nggak sih nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih, cuma biasanya ya kalau gondrong dia agak banyak perawatannya, susah ya. Kalau gundul kayak Bante, nah, enak kan? Ya sekali-sekali gundul kan boleh juga ya. Nah, jadi sebenarnya Tuhan itu tidak dilahir, tidak dicipta. Dalam hukum alam ada 5 hukum. Ini ada kaitan kita dalam meditasi. Kalau nggak ada, saya nggak akan uraikan di sini. Coba kamu lihat, Buddha bilang ada 5 hukum. 1 hukum utu niyama, cuaca. Ini alam ini ya, hebat nggak saya mau tanya Anda? Hebat sekali. Nggak hebat, kamu akan coba Anda setiap hari injak bumi. Injak nggak? Anda kencengin bumi, kencingin. Anda pakai air seenaknya dan sebagainya. Itu semua jasa dari bumi. Benar tadi? Pertanyaan Bante, bumi pernah marah Anda nggak? Pernah? Pernah nggak? Bumi pernah marah Anda nggak? Dimas? Kamu jangan injak saya. Pernah dimarahin? Atau kamu jangan kencengin saya. Enggak juga. Kamu berakin juga, dia juga biasa-biasa aja. Maksud Bante, nanti latihan Anda harus seperti ini. Jadi kamu nggak ada reaksi punya. Itu namanya kamu sudah masuk ke dalam alam. Contoh, Anda selalu pakai air. Kalau air, kalau di hutan kan nggak perlu bayar ya.
Kalau di kota aja yang dibayar. Tapi sebenarnya itu gratis semua. Harusnya gratis karena itu alam. Alam memberi suatu kemudahan banyak untuk kita. Anda setuju? Kamu lihat, bumi ini harus produksi makanan untuk hanya manusia berapa banyak. Maka manusia itu serakah. Udah bumi nggak bisa, ya dia pakai ikan. Padahal dua makhluk hidup kan. Dia pakai ikan, pakai daging dan sebagainya untuk memenuhi selera mulut kita. Benar atau tidak? Ini semua karena pikiran kita. Jadi kalau latihan kita masih bisa emosi, masih bisa apa-apa, ya kamu berarti latihannya kurang banyak. Harus intensif mencapai kesadaran yang tinggi. Oke? Baik. Ini udah paham ya. Jadi hukum karma, hukum alam. Dia itu coba Anda lihat. Anda bisa telepon dari sini ke Amerika dan sampai tanpa kabel bisa saling connect. Saling? Bisa nggak? Kita telepon dari sini ke Amerika atau ke Acungko. Pakai kabel atau tidak? Nah ini sebenarnya itu kekuatan dari hukum-hukum utu niyama itu. Termasuk ya, ada musim hujan, ada musim panas, ada musim dingin dan sebagainya. Itu ada hukumnya yang mengatur. Nggak usah kamu atur dia. Alam mengatur dia. Benar Dimas? Oh, coba kamu lihat. Kalau bija niyama yang kedua, kata Buddha, itu ada hukum sendiri. Tanaman. Walaupun sudah gundul, dia pasti bisa tanam balik-balik. Alam nanti akan memulihkan. Walaupun waktunya banyak. Butuh waktu yang panjang. Tapi Anda setuju nggak? Manusia paling jorok. Kamu setuju nggak? Setuju nggak? Di hutan ini di mana ada manusia pasti rusak ya hutannya. Dirusakkan oleh manusia. Kalau binatang masih enggak ya, benar atau tidak? Jadi jangan jadi manusia serakah lah. Oh, lihat tuh, coba kamu bandingkan. Orang serakah itu sama binatang itu beda. Binatang kalau mau makan buah, dia cuma petik apa yang dia mau makan, benar atau tidak? Tapi manusia beda. Benar atau tidak, Limas? Dia ambil satu truk, petik habis semua. Mana yang lebih serakah? Hah? Manusia atau binatang? Manusia. Nah ini maka yang merusak alam ini sebenarnya manusia. Nah dari dua hukum ini, kan ada 3 hukum lagi. 3 hukum ini itu sebenarnya alam menjamin kita. Semua makhluk punya ada hukum karma. Ada karma. Nah nanti kita bahas hukum karma ini sebentar. Karena tanpa bahas ini, Anda nggak paham kenapa kok saya bisa duduknya banyak sakit dan sebagainya. Nah, yang ketiga, itu cita, kesadaran. Kesadaran bisa dikatakan itu ada faktor-faktor hasil dari buah karma. Sehingga kita punya kesadaran dibawa oleh terbuai. Itu pun nanti akan nanti bahas. Tapi 2 ini yang nanti kita urai sekilas saja. Saya nggak tahu rinci, nanti saya sisipin selama 10 hari ini untuk mengurai hal ini dengan detail. Untuk pagi ini saya cuma sekilas. Tapi ada disebut dhamma niyama. Semua ini bisa akan kualitas kalau Anda penuhi yang ini. Dhamma niyama. Dhamma niyama jangan diterjemahkan hanya kebenaran. Dhamma niyama pengertian sangat luas, itu sesuatu yang harus dilampaui. Apapun yang kamu ucap, apapun yang kamu janji, apapun yang kamu lakukan, harus sampai selesai. Itu disebut dhamma niyama. Harus dilampaui. Contoh ya, kalau Anda sudah bertekad mau meditasi, Anda harus lampaui. Misalnya Anda, Bante saya mau berdana. Kalau mau berdana, Anda harus lakukan. Nah itu baru dapat dhamma. Bante, saya mau praktek cinta kasih.
tapi Anda sering marah-marah, ya nggak dapat dhamma, paham? Contoh lagi, ketika meditasi muncul sakit, oh, tapi Anda udah sakit nggak mau terima dia, Anda ganti kaki, lalu Anda ganti kaki, Anda nggak mau terima dia, Anda harusnya mengamati sakit itu sampai tuntas. Nah, nanti saya ajarin Anda, ini karena bagian dari program kita ini. Ketika muncul ngantuk, bosan, kita juga harus lampaui dia. Jangan, ketika ngantuk pergi tidur, itu semua salah. Itu disebut pandangan salah dari kebiasaan kita hari-hari yang selalu memanjakan itu. Jadi ada 5 hukum alam, 3 hukum ini menjamin kita. Kalau Anda serius di dalam meditasi Anda akan mencapainya. Itu dijamin itu. Jadi bukan berarti kamu duduk meditasi sini lalu sia-sia waktunya, nggak ada yang sia-sia. Justru dia akan membuka wawasan Anda, memberi satu pengertian. Ada loh faktor kelenjar atau faktor yang disebut meridian atau disebut nama rupa itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Kita harusnya selesaikan yang sumbernya. Nangkap ya? Nah, kalau udah nangkap, saya ada satu kasus, mungkin Anda bisa jadi suatu pertimbangan. Nanti saya akan masuk 3 ini. Ada seorang ibu, dia ke sini, tapi dia udah kemo udah 6 kali. Masuk Bante, saya akan kasih tahu Anda bahwa sakit ini kalau sudah muncul jadi penyakit, kalau muncul ada penyakitnya, memang dokter bisa sembuhin yang sudah muncul, tapi dia nggak bisa menyelesaikan sumbernya. Jadi ya, coba kamu perhatian, sakit itu sebenarnya ada 3 macam. Anda harus bisa urai. Kalau mungkin untuk 5 mungkin masih muda, yang ketiga itu nggak bakal muncul, belum muncul. Tapi dia yang kedua yang sering muncul. Banyak yang kedua ini para yogi tidak suka. Nah ini yang Bante kritikan. Anda harus dilampaui. Sakit yang pertama, ketika ada karma buruk datang, pas kamu meditasi ada buah karma lampau yang jelek muncul, kamu cuekin dia, itu bisa selesai juga. Itu biasa. Biasanya orang kalau muncul kayak gini, merasa bahagia dan sebagainya. Ya itu nggak masalah, tapi Anda paham, bukan berarti fisik kamu dalam keadaan masih selesai, bukan. Ada yang kedua sakit, itu potensi sakit. Coba Bapak Ibu, saya tanya Anda, adik-adik ya, Anda setuju nggak tubuh kita ini sarang penyakit? Setuju atau tidak? Kenapa bisa sarang penyakit? Kenapa? Coba dijawab. Hah? Pola hidup ya, benar, pola hidupnya jelek. Yaitu apa? Makan, tidur. Hah? Makan, tidur yang tidak teratur. Kamu kurang lengkap, Dimas. Enggak semuanya. Enggak semuanya. Pikiran benar. Jadi sebenarnya tubuh kita ini, kita harus teliti dulu. Tubuh kita ini membutuhkan 4, kata Buddha. 1, kama. Kama yang tadi 8 sila itu Anda jalani dengan baik. Ini kehidupan hari-hari. Anda kalau silanya bagus, tubuh Anda sehat. Kalau Anda suka membunuh, beda itu kesehatannya. Nah ini untuk uraikan yang ini sangat panjang, perlu dibutuhkan. Cuma sekilas bahwa sebenarnya sila itu harus dijaga kalau Anda mau sehat. Yang kedua, cita, kesadaran. Kesadaran jangan selalu terbawa oleh emosi. Itu pola hidupnya. Nah ini pola hidup yang ini yang kedua harus dengan meditasi. Baru bisa tuntas. Nah itu hanya untuk hidup nyaman, 1 hari harus 3 jam, medis saja. Anda pakai aktif jasmani aja.
nggak usah lah yang hidup akannya. Tapi Anda mau capai suci, Anda retreat. Dimas mau jadi suci? Mau ya? Mau, kamu harus di sini lama, bukan sekali doang. Harus bertahun-tahun. Nah, nanti baru bisa jadi suci. Kayak sama Nera ini belajarlah. Mau, bener, serius ini. Serius jadi orang suci. Hah? Apa? Ketika Allah menghendaki, ya Allah kan di tangan kamu, kan karma Anda, ya pasti dikehendaki. Karena sesuatu yang hukum karma itu sesuatu yang ada di tangan kita. Kalau kita mau bisa punya. Coba Limas, kalau Limas nggak mau datang sini, bisa nggak kamu hadir di sini? Nggak bisa. Jadi kita nggak usah kayak yang lain, yang kita kayak skop yang kecil aja. Kalau kita kaitkan ke nanti ke karma-karma atau hukum Tuhan, Allah dan sebagainya, itu nanti jadi panjang, paham nggak? Nggak apa-apa. Kamu walaupun kamu Islam, bukan berarti nggak boleh meditasi. Justru bagus nanti. Kamu makin meditasi, nanti keyakinan terhadap keagamaan kamu itu akan sangat kuat. Karena meditasi itu tidak ada istilah agama. Jadi lebih baik kamu tekun ke dalam, nanti kamu akan paham tentang kehidupan ini. Paham ya? Jadi bukan Bante bermaksud untuk merubah keyakinan Anda, tapi tidak. Tapi Bante maksud apa salahnya kita teliti di dalam dulu. Toh juga di dalam meditasi kita ini kan nggak ada istilah doa-doa dan sebagainya, cuma ambil sila dan sebagainya, rasa hormat muncul, itu kan semua kuncinya di sana doang. Kita menanam karma baik dengan meta chanting dan sebagainya, itu sebenarnya kita menanam karma baik doang untuk saya semua makhluk bahagia. Kalau masalah agama itu hak pribadi masing-masing, ya Dimas ya. Jadi mau jadi orang suci, ya, sadhu ya, bagus. Ya tepuk tangan lah, mau jadi orang suci nggak mau. Jadi yang lain nggak mau jadi orang suci. Mau Limas mau, kamu nggak mau? Yang di depan. Kok nggak jawab? Mau nggak? Mau? Kok nggak jawab? Mau tadi? Mau? Coba yang mau angkat tangan. 1, 2, 3. Oh, cuma 3 orang yang mau. Juna nggak mau Juna. Di sini yang cowok yang mau siapa? Hah? Berkeluarga nggak bisa jadi orang suci? Bisa asal mau kan. Baik harus apa ya? Ada caranya sih, ada step-stepnya yang kamu lakukan. Tapi untuk 5 saya sangat setuju karena usia masih 20, harusnya kamu ngeram ke dalam dulu. Jadi nanti kamu lebih terbuka. Kalau kita mau kena alam ini itu nggak boleh ada label-label. Kalau ada label nanti kita terjebak sendiri. Jadi maksudnya, jadi lepas semua label, kita lihat apa adanya. Muncul apa kamu lampaui, lihat lenyap kamu lampaui, itu aja, itu alamnya. Jadi kalau kita ada labelnya kita terjebak. Sekarang kita udah paham bahwa memang kehidupan kita ini semua datang dari sesuatu unsur. Tapi banyak orang mau mati takut mati. Menurut Anda perlu nggak kita takut mati? Hah? Perlu? Mati perlu ditakuti? Hah? Nggak perlu ya? Ini perlu nggak? Siapa namanya ini? Hah? Belum persiapan. Makanya ini meditasi ini persiapan. Memang sebenarnya nggak perlu takut mati. 5 setuju nggak? Kenapa? Kita bisa mati kenapa? Coba Dimas jawab. Oh gitu, belum tepat. Siapa yang lihat? Kenapa bisa orang mati? Hah? Ya. Kita bisa mati karena kita lahir. Ya memang waktunya sih, dia ada waktunya, tergantung kamu jaganya dan sebagainya. Tapi yang jelas,
kita pasti akan mati karena kita dilahirkan. Jadi kalau Anda nggak mau mati-mati, jangan dilahirkan. Ya, kalau nggak mau dilahirkan bagaimana? Capai kesucian arahat. Kalau Limas mau capai arahat, kamu nggak akan lahir lagi. Jadi nggak kenal yang disebut kematian, nggak ada. Semua akan bisa. Nah, kita bahas kama sebentar sebelum saya mau masuk ke dalam hal proses ini. Kata Buddha, kama ini ada 5 cara kerjanya. Kama sakomhi, kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama patisarano. Kama sakomhi, kita memiliki. Jadi memiliki. Kama ini apapun yang kamu lakukan akan jadi milik Anda. Tahu maksudnya? Nah, miliki. Jadi kalau menurut Anda, bapak-bapak yang di belakang, kalau memang kama itu apa yang kita lakukan jadi milik kita, kamu pilih yang mana? Yang baik atau yang buruk? Yang baik. Supaya miliknya jadi yang baik-baik semua ya. Kalau kamu milik baik-baik semua ya, makanya jangan jahatin orang, jangan jahatin binatang. Nanti saya urai 5 sila, nanti ada waktu. Bukan sekarang saya urai. Kita kalau kama baiknya muncul ya, itu dia bisa buat badan kita tegak sendiri, nggak perlu berjuang banyak punya. Enak sekali itu. Itu kusala kama. Dia lenyap. Ketika dia lenyap, kita nggak usah berjuang. Kecuali kama buruk punya. Kama buruk datang, muncul sakit, berjuang seru-seru sekali ya. Ngantuk datang, seru-seru sampai dia harus lenyap. Nah itu yang buruk. Yang buruk itu maka semua Buddha, jangan berbuat jahat. Perbanyak perbuatan baik. Maka Buddha bilang, jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat pun sudah tidak cukup. Kenapa jangan berbuat jahat? Karena kita sudah pernah lahir, timbunan kama sudah di bawah sadar kita itu sudah banyak sekali. Jadi ketika dia muncul, kita rilis dia. Coba menurut anak muda Limas, lebih baik dia muncul emosi, kita rilis dia supaya tidak muncul. Atau kita ikutin emosinya sehingga kita marah-marah orang. Pilih yang mana kamu pilih? Yang pertama atau yang kedua? Pertama, bagus. Kalau kamu pilih pertama, kamu tinggal di sini agak lama dikit dulu. Supaya kamu kikih kiresa. Ya sama bapak-bapak ini juga sama. Walaupun udah berumah tangga, kamu lihat. Kebanyakan orang berumah tangga, udah punya anak, malah jadi apa? Berantakan, ada yang cerai, ada yang apa, emosi, piring terbang, apa-apa, sering apa, itu selalu ada ya. Itu kenapa? Karena nggak pengendalian ini. Benar Dimas? Kamu lihat orang tua kamu aja atau tetangga aja, kamu lihat sendiri. Kamu belajar banyak melalui hal lingkungan ini. Kamu akan tahu ternyata banyak faktor. Jadi bukan karena kita hebat. Coba yang hadir di sini, saya tanya Anda, apa yang paling hebat di dunia ini? Juna? Dimas? Kok diam semua? Sebenarnya dunia ini tidak ada yang hebat. Ada satu yang hebat, yaitu buah kama baik. Kalau kita buah kama baik banyak, kita anteng-anteng, benar dan tidak? Hidup nyaman, apa sehat dan sebagainya. Karena ada kama baiknya, benar dan tidak? Kalau kita tahu itu hebatnya karena buah kama baik, berarti kita harus jadi orang lebih hebat, banyak berbuat baik. Jadi sesungguhnya orang yang suka berbuat baik, taat sila, suka meditasi, dia itu orang hebat atau tidak? Hebat, karena dia akan bakal dapat jadi hebat, benar? Karena dia akan menjadi bekal kita, benar? Setuju nggak? Benar Dimas? Jadi yang hebat itu buah kama yang baik. Kalau nggak ada buah kama baik, mana bisa lahir jadi manusia? Jadi kita bisa lahir manusia karena ada kama baik, baru bisa lahir jadi manusia. Ini saya ingatin aja. Masuk Bante,
kamu datang di sini serius-serius lah, tanganin yang jelek-jelek yang pernah kita lakukan, kita kikis, kita buang di sini. Setuju nggak semuanya? Setuju ya. Tapi saya minta Anda jangan ngobrol, Anda minta tertutup, benar-benar serius kalau ke dalam. Minimum 14 jam satu hari harus ada. Jangan ngobrol-ngobrol buang-buang waktu. Mau ngobrol ya ngapain di sini ngobrol? Ya ke taman mana, taman kota, ngobrol aja sampai seharian juga nggak ada yang larang. Atau di kedai kopi Anda ngobrol sampai seharian, siapa yang larang kamu? Tapi di sini kita coba tidak ngobrol. Setuju nggak semuanya? Bisa? Yakin ya? Jadi jangan membuat bantian, nanti saya ketahuan Anda ngobrol, berarti kamu nggak disiplin ya. Oke? Jadi kalau ngobrol gimana? Pusat ya? Jangan ngobrol ya, tekadlah. Cuma 10 hari. Kalau kamu mampu 10 hari ini kendalikan, berarti titik terang sudah akan muncul. Tapi kalau Anda tidak bisa 10 hari, nggak bisa kamu tunjukkan dengan keseriusan, berarti masa depan Anda tidak bisa. Karena pengendaliannya tidak ada. Gampang itu sebenarnya, nggak mau ngobrol. Duduk lama aja, 4-5 jam nggak akan ngobrol. Benar atau tidak? Mau lihat berdiri 5 jam, tapi harus nyiapin caranya, nanti saya ajari. Itu waktunya cepat, kita nggak ngobrol. Kedua, kita ngejar 14 jam itu dapat. Setuju gak? Jadi atau caranya, ini yang saya mau jelasin. Karena Limas ya kamu Muslim, mungkin saya sedikit urai tentang batin. Anda tahu batin? Batin tahu Limas? Batin. Batin dengan bahasa lain yang biasa kita dengar yaitu roh atau jiwa. Pernah dengar? Itu roh dan jiwa. Tapi memang di tetangga, di luar Buddhis mengatakan roh dan jiwa itu kekal. Tapi di dalam pandangan Buddha tidak kekal. Karena beliau bisa mengetahui dengan meditasi bahwa ternyata yang disebut roh dan jiwa itu tidak kekal. Kenapa? Karena dia terdiri dari dua, yaitu satu kesadaran dan pikiran. Nah, nangkap ya. Roh atau jiwa atau batin bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak kekal karena masih terbagi dua. Tapi kalau Anda meditasi, kamu akan bisa mengetahui ternyata di dua ini. Kedua ini memang berbeda, tapi bedanya tipis sekali. Menurut Limas, beda atau tidak kesadaran dan pikiran? Beda, coba bedain. Kesadaran itu apa, pikiran itu apa? Padahal ada kan? Kesadaran dan pikiran ada kan? Tapi jarang orang membahas tentang hal ini. Dianggap itu sudahlah Limas yang ini, Limas yang kehidupan lampau, Limas sekarang itu beda Limas. Nanti 5 menit akan datang juga Limas yang berbeda karena pikirannya berbeda-beda. Ini udah agak dalam ya, kamu nangkap ya. Jadi kamu nangkap dengan baik apa yang Bante uraikan, kamu akan meditasi cepat maju. Coba bedain kesadaran dan pikiran. Dia ada ciri-cirinya. Kalau kamu ngomong kayak gini tadi yang kamu bilang itu cuma hanya prosesnya, tapi dia ada ciri tersendiri. Kesadaran punya ciri, pikiran punya ciri. Kalau benda padat, cirinya ya padat. Kalau benda cair, cirinya lembek-lembek. Maksud Bante, kesadaran dia punya ciri. Cirinya seperti apa? Ciri-cirinya, saya nggak mau nggak butuh tentang masalah proses. Kalau proses itu sudah konsep sudah masuk ke pikiran, narap ke pikiran. Jadi sebenarnya kita ini banyak terjebak di pikiran. Seperti kalau siapa tadi? Indra.
saya udah berumah tangga, kamu udah mencap udah. Itu udah pikiran sebenarnya. Dia punya ciri-ciri. Nah, mungkin Bante jelasin aja ke Limas supaya nanti saya juga ingin lihat Limas masa depannya bagus. Tanpa fanatik ke yang lain. Saling mempunyai cinta kasih, merangkul, memperhatikan. Setuju ya? Supaya kamu tumbuh penuh dengan pengertian yang baik. Sehingga kita mampu membaur. Karena di masyarakat itu majemuk. Dan banyak konsep-konsep yang kadang-kadang berlawanan dengan hukum alam. Coba ya. Anda lihat ini kembang. Saya pakai kembang lebih gampang ya. Karena di sini kembangnya ada kembang ya. Coba lihat kembang. Ada kembang? Nah, ketika kembang, kamu melihat itu kembang, kamu tahu itu kembang nggak? Hah? Tahu ya. Nah, tahu itu kesadaran. Jadi apa yang kamu tahu itu kesadaran. Tapi kalau saya menilai kembangnya, kembangnya itu warna-warni, ada merah, ada pink, ada apa, itu wangi, besar, kecil, itu sudah menilai. Nangkap? Jadi itu disebut pikiran. Jadi kesadaran dan pikiran memang kamu seakan-akan memang nggak kelihatan punya, tapi kita tahu ciri-cirinya. Nah, maka itu unsur-unsur, paham ya? Jadi apa kamu tahu itu adalah pikiran. Apa yang kamu menilai, menghakimi, itu disebut pikiran, paham? Nangkap? Indra? Hah? Berusaha nangkap, berarti belum nangkap. Kesadaran itu apa? Coba. Nah, lalu? Menilai. Nah, itu kalau kita menilai, apapun yang kamu lakukan menilai itu disebut pikiran. Bisa tanggap? Nangkap ya? Udah paham ya? Nah, saya uji indra. Saya termasuk uji yang lain. Coba saya tanya Anda, warna jubah Bante apa? Maron ya? Maron ya? Pertanyaan Bante, kenapa kamu tahu ini merah maron? Nah, itu udah pikiran. Ya, karena kamu keadaan sadar. Coba kamu keadaan tidur, nggak bakal tahu ini merah marun. Jadi sebenarnya yang tahu itu adalah kesadaran. Jadi kalau kamu bilang karena ada persedia warna, udah banyak warna-warna, itu udah pikiran. Nah enggak, karena dalam meditasi kita nggak guna pikirannya. Jangan pakai, kamu gagal punya, nggak bakal cepat maju. Saya mengharap Anda 10 hari ini, dikit banyak kamu mengerti tentang anicca dulu. Walaupun nggak bisa banyak. Nah, tapi tergantung Anda, kehidupan lampau, Anda pernah meditasi, dia cepat maju punya. Nanti kita bahas tuntas yang ini, karena ini sangat menyangkut meditasi. Coba saya tanya Anda pernah lihat mayat nggak? Pernah lihat mayat? Mayatnya? Pernah? Kalau mayat dicubit sakit nggak? Kenapa dia nggak sakit? Jadi kita simpulkan, kalau kesadaranlah yang mengetahui. Coba, Limas dicubit, sakit nggak? Indra sakit nggak kalau dicubit? Sakit. Kenapa kamu bisa sakit? Oh enggak, bukan masalah keras atau kecil. Ini Indra ini banyak pikiran ini. Saya simpulkan kamu banyak pikiran. Sebenarnya yang bisa kamu tahu sakit itu karena kamu punya kesadaran. Karena kita punya kesadaran, maka disebut orang hidup. Tapi kalau kesadaran udah nggak ada, itu jadi apa? Orang mati, mayat. Nggak masalah nih.
Jadi indra kamu bisa sakit itu karena ada kesadaran ini yang mengetahui. Coba kamu kesadaran hilang jadi mayat, dicubit dicincang pun nggak akan sakit, dibakar juga nggak sakit. Nangkap maksud Ade? Ini ibu-ibu ngerti ya? Jadi nanti meditasi kita cukup tahu aja, kita nggak menilai. Nanti meditasi yang tahu rahang atas, pipi, itu aja tahu aja, nggak usah menilai. Kalau kamu udah menilai, itu udah pikiran. Nangkap maksud Ade? Jadi saya sekilas buat Anda bahwa kesadaran itu dia itu ciri-cirinya tahu. Dan dia fungsinya subjek loh dia. Tahu subjek? Apa arti subjek? Yang baju merah siapa namanya? Hendra. Subjek itu apa artinya? Subjek apa? Pelaku. Benar? Pelaku. Jadi ingat, sebenarnya di dalam meditasi pelakunya itu kesadaran. Jadi kamu nggak boleh pakai pikiran. Dia itu bukan subjek, kalau pikiran. Pikiran itu objek. Jadi bisa dikatakan kesadaran itu subjek, objeknya ada dua. Satu jasmani, satu pikiran. Anda bisa beda dengan jelas ya. Nanti kamu meditasi lebih lancar. Jadi kalau objek itu apa? Sesuatu yang kita lihat kan, sesuatu sasaran yang kita lihat. Jadi kita harus melihat anicanya, objeknya itu harus sampai lenyap. Prinsipnya itu objek dia harus lenyap. Jadi ingat, kesadaran itu fungsinya subjek, kalau pikiran fungsinya objek. Nangka ya? Jadi dia ciri-cirinya apa? Kalau kesadaran ciri-cirinya apa? Tahu. Itu aja, kamu tahu itu si pelaku itu. Jadi kalau pikiran menilai, kamu nilai inilah, sakit ya nanti saya nanti masuk rumah sakit, apa-apa nanti ini. Nah itu udah pikiran, nangka ya? Pokoknya jangan menilai aja, paling jangan menilai. Iya, pikiran itu harus diabaikan. Coba kita lihat sendiri. Dia cerminan apa? Kalau kesadaran, cerminan diri kita. Contoh ya, kalau Anda di pengadilan bilang, ini mas, kamu tahu nggak kasus ini? Kamu jawab tahu, berarti kamu tahu itu kan kesadaran, berarti kamu terlibat di dalamnya. Itu cerminan diri kita. Ingat ya, jadi kesadaran itu cerminan diri kita. Jadi apa yang kamu tahu itu diri kamu yang lakukan. Jadi lebih baik kita tahu yang baik daripada tahu yang jahat. Bisa tahu? Coba kamu lihat pikiran. Nah, kita teliti tadi kan kalau kesadaran cerminan dari diri kita. Kalau pikiran cerminan apa? Saya tanya Anda, coba dijawab. Pikiran datang dari mana? Hah? Kama. Pikiran datang dari mana? Kama juga. Pikiran datang dari mana? Indra. Perbuatan. Hendra. Pak siapa namanya? Objek luar. Sebenarnya dia dari bawah sadar. Dari bawah sadar muncul punya. Memang bawah sadar itu semua dari kama. Anda terlalu cepat jawab kama. Harusnya bawah sadar. Bawah sadar dia muncul dari bawah sadar. Ketika dia muncul, dia pasti cari kesadaran. Anda setuju gak? Kalau pikiran dia muncul tanpa kesadaran, dia nggak bisa muncul punya. Nangka. Coba ya, saya kasih udah. Mayat ya. Mayat bisa ngantuk nggak? Bisa bosan nggak? Bisa marah-marah nggak?
Kalau bisa marah lari ya. Kenapa dia nggak bisa marah? Dia nggak ada. Coba Anda bisa marah nggak? Bisa ngantuk nggak? Bisa emosi nggak? Karena apa? Ada kesadaran. Ada. Tubuh ini masih ada kesadaran. Pasti saya akan muncul. Jadi kita simpulkan kekotoran batin atau emosi lah, perasaan ngantuk lah, semua apa-apa, dia pasti mencari kesadaran. Kamu tahu cara kerjanya, nanti kamu tangannya lebih gampang. Paham ya? Bukan berarti berkelebihan untuk supaya kamu ngerti cara kerja dia itu. Nanti kamu berhasil. Dia pasti butuh kita nggak? Butuh kesadaran kan? Dia butuh. Nah, disinilah kemenangan kita. Kalau dia butuh saya, boleh nggak saya cuekin dia? Cuekin dia. Jadi kalau muncul ngantuk, jangan ikut ngantuknya. Habis kamu. Tapi ada caranya. Gimana supaya saya bisa dia percaya. Muncul emosi, gimana? Jangan ikutin dia, jangan tahu dia. Tahu sebentar langsung kamu dihantam langsung. Kalau marah datang kamu jadi pemarah. Ngerti ya? Maksudnya kamu harus tahu proses mereka. Kalau tahu proses mereka, kamu nanti hidupnya nyaman. Kenapa orang bisa marah-marah dari pagi sampai sore? Karena tahu ikut-ikut. Kesadarannya cuma tahu ya emosi. Oh ini orang ini, oh ini nggak tahu terima kasih. Oh ini. Akhirnya apa yang terjadi? Marah besar lah. Akhirnya apa? Jadi orang gila. Benar ya? Dimana? Jadi kamu harus abaikan. Dalam wipassana Anda mau sukses, berapa besar kamu mampu menguraikan dia, itu sukses Anda. Saya contoh, ngantuk datang, jangan sampai dia bawa. Kalau kesadaran udah dibawa ngantuk, tidur dia dinya, benar atau tidak? Kalau dibawa oleh emosi, kita jadi pemarah, benar atau tidak? Kalau dibawa perasaan senang, kita dibawa dengan senangnya luar biasa. Maksud Anda ngerti ya? Jadi dalam meditasi kita harus tahu caranya gimana kita pisahkan. Maka yang disebut langkah 2. Labelnya nggak dikasih ya. Langkah 2. Langkah 2 ini nanti Anda bisa lihat. Langkah 2 yang ini. Ya. Langkah 2 ada 3 cara. Langkah 2 itu untuk atasi ngantuk lah, banyak pikiran lah. Pokoknya pikiran-pikiran itu yang menilai suka perasaan-perasaan itu. Pokoknya itu kelompok sana. Ngerti ya? Kamu pakai ini. Kempes. Dada pun harus kempes. Jadi kalau Anda mau meditasi sukses, kamu harus postur tubuh ini senjata kita. Badan ini. Nggak usah doa-doa. Doa-doa nggak bisa punya. Senjata kita itu adalah tubuh. Jadi ya duduk harus tegak, harus serius. Nah, mengenai postur tubuh, ini sekalian saya ngomong. Kita jangan ikut patung ini. Yang ikut kayak patung Buddha ini. Kalau Buddha tangannya kan taruh di paha ya, benar tadi. Kita jangan taruh di paha. Karena Buddha punya tangan, beliau kalau berdiri, beliau tanpa bungkuk, beliau bisa garut lutut. Berarti panjang atau pendek? Pendek atau panjang? Panjang atau pendek? Panjang kan? Jadi kita ini nggak bisa. Benar? Berarti kita pendek atau panjang? Kita pendek atau panjang? Pendek. Pendek atau panjang kita? Pendek. Kalau pendek, kalau kamu paksakan nanti bungkuk badan kamu. Kalau bungkuk, kamu sebentar kilesa ngantuk kuasai kamu. Sebentar tidur itu. Jadi harus kamu apa? Di atas pusat tangannya.
Jadi tangan Anda nggak boleh begini di atas pusat. Mau begini tidak boleh. Tapi syaratnya ada 3. Tidak nyentuh, ya. Di sini ada lubang 2 tangan, dada busung, punggung tegak ya. Jadi kalau Anda ngantuk, Anda bisa caranya ini. Ini kan begini ya. Ini kalau begini, kalau tarik lebih terasa nggak? Terasa kan? Kita mau gunakan tubuh, tangani pikiran itu. Coba tes. Jadi kalau ngantuk ya, kamu kalau kadang-kadang ya, kita pakai langkah 1, 2, 3, kadang-kadang kita hafal pun kadang nggak kuat. Kita harus ekstra. Ekstra ini kita pencet dia ini dua ibu jari. Pencet, kita terasa sekali tubuh kita. Benar atau tidak? Oke? Nah ini mengenai kaki, mengenai tangan. Kaki harus rata, nggak boleh tindih. Punggung harus tegak. Punggung ya, punggung belakang ini harus ke depan. Kalau perut harus ke belakang. Ini kempes. Badan ditarik ke atas. Badan sengaja nih. Kalau badan ditarik, dia udah tegak itu. Dada busung. Maka di dalam meditasi sangat mendukung itu, Anda boleh lakukan push up atau sit up atau plank ya, katanya plank juga bagus sih. Anda lakukan ini, dia sangat mendukung postur tubuh kita baik sekali. Nah, namanya postur tubuh, kita ada berurusan dengan disebut kesadaran, pikiran itu. Disebut roh atau jiwa atau mental batin itu. Nah, kita berarti nggak menggunakan roh jiwa atau batin, saya gunakan kesadaran pikiran. Dan langsung ke situ aja lebih baik. Daripada nanti saya ngomong ini nanti salah persepsi lagi. Oke? Jadi kita sepakat kita pakai kesadaran pikiran. Kalau nama kesadaran pikiran sudah Bante uraikan bahwa kesadaran itu dia itu sifatnya tahu. Oke? Dia fungsinya subjek, pelaku. Dia cerminan siapa? Diri kita. Dan dia itu ada satu hal, dia punya sifat dasar. Kesadaran punya sifat dasar itu aktif atau pasif, saya tanya. Dimas, kesadaran itu aktif atau pasif? Aktif dia. Dia nggak pernah pasif. Kalau dia aktif, coba kita perhatikan di pikiran. Pikiran aktif atau pasif, saya tanya. Hah? Aktif. Kalau aktif sama aktif, kalau menurut rumus dari magnet, medan magnet, saling apa? Saling menolak. Sebenarnya pikiran itu tidak cocok untuk kita. Setuju? Dia tolak. Mengerti ibu-ibu? Coba saya tanya ibu-ibu atau bapak-bapak atau adik-adik. Pernah marah nggak? Pernah? Ini? Pernah marah semua? Oh, pernah. Ketika marah, kamu ini ya, emosi ini udah kamu nangkap kesadaran. Sehingga kamu marah besar. Ketika kekuatan marahnya hilang, sudah lenyap, sudah reda, menyesal. Pernah menyesal? Habis marah menyesal nggak? Ayah, ngapain saya marah dia? Ngapain saya lakukan ini? Pasti menyesal. Masalahnya di sini. Pikiran dia itu kuat. Kenapa dia kuat? Dia itu adalah kelompok dari kuat itu. Dia kelompok kuat karena dia hasil karma lampau. Jadi pikiran itu cerminan dari buah karma lampau. Apapun yang kamu ikutin, itu tetap isinya loba dosa moha doang. Serakah, benci, delusi aja. Nggak ada apa-apa punya. Jadi karena aktif sama aktif, ketika kekuatan pikirannya sudah lenyap, kamu kan menyesal di sini. Kenapa pada saat dia bersekutu dia nggak mampu? Karena kesadaran kita ini netral. Dia nggak kuat punya. Yang kuat itu adalah pikiran. Karena dia netral sama kuat, mana yang menang? Hah? Kuat sama netral siapa yang menang? Dimas. Kuat. Jadi
Kalau Anda selalu ikuti pikiran, maka kamu selalu terhanyut. Bisa dipahami sampai di sini? Paham ya? Jadi kita sudah mengenal kesadaran, kita juga mengenal pikiran. Kalau Anda nggak tahu, nggak mengenal sifat mereka, maka Anda meditasinya nggak bisa maju punya. Nah, sekarang kita khusus tentang jasmani. Jasmani ini juga objek. Jasmani ini fungsinya objek. Kalau jasmani ciri-cirinya apa? Hah? Apa? Pasif. Saya tanya ciri. Ciri jasmani apa? Oh, bisa dipegang. Siapa namanya? Ferry. Anda banyak nggak tahu. Sebenarnya jasmani ini ciri dari buah kama lampau. Coba kamu lihat ya. Ada yang lahir ganteng, cantik, ada yang jelek, ada yang berbentuk dan semua. Ada yang banyak penyakit, ada nggak? Ada yang lahir cacat nggak? Ada nggak? Itu ciri dari kama lampau. Nah, kayak Limas gondrong, cirinya kayak gitu kan. Ada yang ganteng. Itu semua dari buah kama lampau. Jadi nggak, itu hak-hak mereka. Karena kama lampau punya. Ya dia mau gitu, mau paksa apa ya, benar dan tidak. Jadi kalau nanti sudah tahu, kalau Anda suka banyak berbuat baik, suka meditasi, jangan khawatir kehidupan akan datang kamu lahirnya orang yang ganteng, orang yang cantik, itu ciri dia. Nangkap? Jadi jasmani ini ciri dari kama lampau. Nanti dalam meditasi muncul sakit, jangan mengeluh. Memang kamu punya kama yang jelek, masih ada faktor-faktor. Yang tadi Bante udah bilang sakit itu ada 3 macam. Banyak yang potensi sakit. Kalau saya Bante saran Anda, lebih baik potensi sakit itu dilenyapi di dalam meditasi, maka semua penyakit tidak akan muncul pun. Nah, untuk tahap pertama Anda cukup 1 jam nggak apa-apa. Tapi kalau selanjutnya Anda duduk lama bagus, itu banyak bantu Anda. Kalau sakit belum selesai dituntasin. Kalau Anda ingin bebas kamu penyakit, karena ini yang kedua itu potensi jadi penyakit. Coba Limas, saya tanya Limas, lebih baik penyakit belum datang kita basmi di meditasi, atau nanti tunggu penyakit datang baru kita meditasi? Mau kamu serius ya? Ya, semoga kamu mau ada niat muncul semangat. Tapi saya tawarin Anda 10 hari dulu. Kalau 10 hari semangat bagus, kamu mau lebih dalam bagus, tinggal di sini bisa kok. Nggak apa-apa punya. Nggak suruh kamu gundul dia takut. Ya bapak-bapak juga harusnya mikir untuk akan datang. Karena pembekalan kehidupan akan datang justru sekarang ini. Oke? Nah, kita udah tahu jasmani ini dia itu sifat dasarnya pasif. Kalau kesadaran aktif sama pasif cocok nggak? Kalau dalam rumus medan magnet sebenarnya itu saling apa? Tarik menarik. Nah, untuk membendung pikiran sebenarnya yang bisa nolong kita itu jasmani kita untuk cuekin dia ini. Karena kesadaran dicuekin, dia lama-lama lenyap punya. Buktikan, saya mau ini Anda buktikan. Jangan banyak ngobrol dulu, paham? Jadi dia itu juga kelompok netral. Jadi kesadaran netral, dia netral ya cocok lah. Satu pasif, satu aktif, cocok nggak? Jadi Anda pakai sistem aktif jasmani, medis saja. Maka kamu bisa dongkrak kesadaran Anda. Bisa dipahami? Nah, jadi udah paham ya? Anda udah ngerti ya? Nah, ada satu pengertian yang kamu harus paham satu. Saya mengulang. Tubuh ini semua cerminan hasil kama lampau. Jadi kalau ada muncul ba'at, jangan keluh. Amati dia sampai tuntas.
Kalau dia muncul apa? Sabar. Kalau fisik nggak bisa dilawan dengan keras, nggak suka, nggak boleh. Kamu mau terima dia, oh nggak apa-apa. Ini caranya gampang. Dia cuma butuh apa? Lembut sama dia, lembut, sabar sama dia. Terima dia, oh nggak apa-apa. Oke. Jadi ini melihat sakit ini ya, sebenarnya objek itu sangat penting. Sakit itu ada dua macam loh. Satu sakit, ada sakit. Satu lagi irama sakit. Ya, Hendra, nanti kalau kamu sakit ini, kamu masuk ke sakit, ya kamu pasti nggak kuat. Jadi kamu jangan masuk ke sakit. Ya, contoh ya, ini sakit mik ya. Jadi kamu ini kesadaran ini di luar, oh memantau aja, oh sakit, oh tambah sakit, oh bertambah lagi atau berkurang atau oh udah mulai netral, nanti dia lenyap punya. Dan dia itu rumusnya Anda kurang sabar doang. Sebenarnya sakit kadang ya, sakit. Tak terima dia aja. Nanti dia mendekati tambah sakit, jangan robah dia. Sebentar lagi dia udah puncak sakit, sebentar lagi dia lenyap itu. Banyak orang gagal di situ. Jadi kuncinya ada niat atau ada niat baru bisa kan? Niat, terima dia, lembut dia. Kalau pikiran nggak boleh ikutin, cuekin dia. Jadi cara mengatasi sakit, kata Buddha, kamu harus ingat kata-kata Buddha. Buddha memberi satu ilustrasi yang sangat bagus. Sakit ini diibaratkan seperti ular. Tahu ular? Tahu ular nggak? Nah. Cara nangkap ular, kata Buddha, pakai 2 stick. Tahu 2 stick? 2 jepitan. Jangan jepit ke ekornya, jepit kepalanya. Kalau jepit ekor, kepala patok kamu. Ingat ya, ini rumus, ingat loh. Ini Anda harus jago ini. Kalau Anda jago, saya jamin kamu hebat sekali. Cepat maju. Ada satu yogi dia ikutin. Saya nggak sebut namanya. Dia berhasil. Dia udah kemana-mana meditasi. Tapi dia nggak pernah menyelesaikan masalah dia. Ada satunya. Dia di kakinya panjang pendek. Makin tua makin pendek sebelahnya. Tapi dia dengan ikut retret 3 hari, dia berjuang benar-benar apa yang Bante sampaikan dia ikutin. Akhirnya dia bisa rata balik. Jadi prosesnya gini. Sebelum saya cerita ini tangkap ular. Kalau kepala ular dijepit, berhenti nggak? Pasti dia nggak muncul sakit lagi. Yang gerak yang apanya? Nanti jepit dia di sini, misalnya ini sangat. Jadi kepala sakit itu, kepala ular itu artinya yang duluan sakit, paling sakit. Tapi seterusnya bukan duluan lagi. Jepit di sana selesai, jangan lari. Nanti di sini banyak sakitnya, cuekin dia. Hah? Enggak ekornya, kamu cuekin. Dia ekornya itu sangat sakit loh. Lihat dia ekornya itu 3 jam loh dia sakit. Dia cuekin, dia tetap cuekin sampai 3 jam. Ketika 3 jam dicuekin, dia baru reda. Saat reda, di situ yang tadi dia jepit itu baru pelan-pelan muncul, dijual, diopok, lebih sakit dari yang ini. Tapi dia menyelesaikan masalah dia di situ. Jadi nanti para yogi, Anda nanti mau melakukan, jangan takut dia, terima dia yang penting dia lembut. Bisa paham ya? Cara yang saya udah, Dimas, ngerti ya? Saya harap kamu sebagai anak muda kamu harus bisa ya. Jadi nanti kamu selain kamu berhasil, kamu bisa nuntun keluarga dan sebagainya. Dan itu kedua, ketika pikiran kamu harus cuekin dia. Saya yakin ini hari pertama ini pasti dua-duanya ada itu. Ini mumet, mungkin kalau Dimas kan kuliah ya, pasti mikir, bahan kuliah itu gemah itu. Ada nggak? Kalau ibu rumah tangga mikir anaknya,
Oh nanti nggak tahu siapa makan, apa si A, si B, si C itu udah makan. Pasti ada nggak? Apa yang pebisnis mikir bisnis. Nanti siapa yang bisa ya? Nanti anak A, anak B. Itu ada nggak saya tanya? Coba jawab. Ada itu, baik pelajar, pebisnis, perumah tangga, sama aja. Itu gema-gema namanya. Nah, kalau bahasa Pali namanya Pali Boda. Nah, untuk itu kamu dua-duanya cuekin aja. Anda pakai audio. Nanti saya akan buka audio ya sama Nera ya. Buka audio, Anda ikutin audionya. Rang atas, rang atas. Pipi, pipi. Kamu ikut, tahu aja itu. Jadi kalau muncul pikiran mengganggu, cuekin lagi. Sakit datang, cuekin lagi dulu. Karena dia harus tenang dulu. Kalau Anda masih gelisah, masih mikir sana, mikir sini, nggak bisa lihat sakit, nggak bakal bisa. Ingat ya, saya udah ingatin Anda, tapi Anda masih belum ngerti dalam praktek. Dia cuekin dia aja. Nanti sini udah tenang, kamu udah bisa, gelisahnya udah hilang. Sakit kan belum tentu selesai kan. Kalau yang penyakit nomor 2 itu belum tentu selesai. Kalau yang pertama ya cuekin juga, lenyap dia. Kalau yang kedua misalnya baal semutan itu ya dia belum selesai. Kalau dia belum selesai itu kelompok kedua, dia potensi jadi penyakit itu. Itu baru kamu fokus sana. Nanti dia akan berproses dengan normal. Bisa ditangkapin? Indra? Udah ngerti? Ya bagus. Tapi harus niat besar baru bisa. Gunakan 10 hari ini sebaik mungkin. Ya, jangan mikir yang apa-apa, nggak usah mikir HP, nggak usah mikir kurang. Dicuekin aja, bisa? Toh juga nggak mati lah. Dicuekin cuma perasaan kamu aja, mikir sana, mikir sini, mikir pelajaran. Sebenarnya itu perasaan kita, benar Dimas? Ya, nah, nggak usah lah ya, oke? Jadi Anda kalau boleh 2 cara, Anda ikut audio. Kalau Anda waktu udah hafal, kadang ada yang moha yang halus sekali. Memang kadang pakai audio itu butuh itu. Tapi kalau Anda udah hafal, bagi yang masih nggak terlalu besar, Anda kalau langsung pakai juga boleh, langkah 2-nya. Misalnya untuk ngantuk ya, perut kempes, dada busung, tahan nafas. Langkah 2, cara 2, dia ada tahan nafasnya. Tahan nafas itu fungsinya apa? Ya misalnya marah mau datang atau ngantuk mau datang. Dia kan pasti cari kesadaran kan. Kita tahan dulu, tahan nafas supaya dia nggak ditarik dia. Tahannya di sini aja. Tahan sekuat kamu sampai dia kekuatannya lenyap. Jadi kamu pakai langkah 2. Perut kempes, tetap perut kempes, dada dibusung, tahan nafas. Ketika perut kempes, ini badan ditarik ke atas. Jadi ya. Ini yang baju hitam siapa namanya? Nama siapa? Ahong yang tangannya atau pendek. Ngantuk udah saya lihat kamu. Duduk yang tegak lah. Oke, saya Bante nggak panjang lebar lagi. Intinya saya udah uraikan Anda. Nanti ya, ke ruang makan jangan buru-buru. Biar banyak orang hilang konsen, samadinya hilang. Di waktu mau makan buru-buru jalan. Perhatikan sampajana. Sekuat kamu lah, saya juga nggak nuntut kamu. Kalau Buddha ngajarnya beda loh. Di Mahasatipatthana itu nama sampajana. Di Kayanupasana nomor 3. Sampajana itu artinya Buddha ibaratnya kayak bol, tahu bol? Mangkok Bante makan punya mangkok, bol itu isi minyak. Maksudnya kamu bayangkan umpamanya mau selambat apa, isi minyak, kamu pelan-pelan angkat minyak ini tidak boleh tumpah. Berarti lambat atau cepat itu? Lambat loh. Minyak itu jangan kok cepat, air aja juga belum tentu bisa. Minyak apalagi minyak. Minyak sedikit dia udah keluar dia. Minyak beda sama air. Tapi air aja juga kamu udah kewalahan. Ini harus begitu mindful. Jadi kamu perhatikan. Ingat ya, kita meditasi itu 6 indera tertutup. Bukan 6 indera terbuka. Kalau menurut Anda 6 indera tertutup dan terbuka,
dia berlawanan atau bertolak belakang. Limas. Kalau 6 indera terbuka sama 6 indera tertutup, dia berlawanan atau bertolak belakang. Berlawanan. Kalau berlawanan sama bertolak belakang sama nggak? Sama. Gimana sama? Limas ini gimana? Tolak belakang sama berlawanan sama nggak? Sama nggak? Sama. Aduh. Mana Limas? Udah kuliah. Nah ini udah jalan otaknya. Jadi sama atau tidak? Tidak. Jadi jangan salah. Ada yang mengatakan nanti meditasi nanti udah usia tua. Bodoh saya bilang. Udah tua, tubuhku udah rusak setengah mati. Udah rengsek-rengsek. Nggak ada bisa. Harus sambil jalan. Apa yang berumah tangga, jangan kira kamu, saya berumah tangga boleh meditasi. Itu salah besar. Kalau di usia muda kayak Limas, lebih baik ambil dulu sampai capai dulu. Capai sampai 70%, kamu udah aman. Nah, mau apapun udah bisa nanti. Tapi bagi perumah tangga juga harus imbang. Kalau 6 indera terbuka sama tertutup. 6 indera terbuka itu artinya kamu bangun tidur udah cari kesibukan. Kalau yang tertutup ya begini, tertutup. Ya, meditasi bukan. Jadi karena dia bertolak belakang, Anda nggak ada pilihan. Anda jalan dua-duanya. Kalau berlawanan, Anda pilihan kan? Kalau berlawanan kan begini Bu. Si A dan si B lawan. Jadi Anda boleh pilih. Karena 6 indera terbuka dan tertutup itu bertolak belakang, berarti Anda nggak boleh pilih. Harus ada kegiatan hari-hari, juga harus meditasi. Setuju nggak? Jadi Anda harus meditasi, itu bagian kehidupan Anda. Tapi kalau Anda meditasi cuma Anda anggap sebagai sambilan, sekedar mau tahu aja, mau habisin waktu, menurut Bante sangat sayang. Apa yang masih muda, kayak Limas. Jadi Limas, jadi harus jadi sebagai kebutuhan. Kalau kebutuhan sama ketagihan bedanya gimana? Bedanya gimana? Ini anak cerdas lah bisa. Kebutuhan sama ketagihan bedanya di mana? Sama kebutuhan. Beda atau sama? Coba bedain. Coba Hendra, kebutuhan sama ketagihan beda nggak? Coba bedain. Oh ketagihan? Ketagihan kan bukan kecanduan. Oh narkoba itu ketagihan. Oh gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau Anda nggak teliti, kalau ibu gimana? Memenuhi ketagihan. Ya. Bagus. Nah, ini jawabannya lebih tepat.
Jadi kebutuhan itu contoh ya. Anda makan itu kebutuhan atau ketagihan. Ya, tapi maaf ya, sekarang banyak yang makan ya bukan kebutuhan lagi, dia ketagihan makan. Ada yang ketagihan makan. Oh, saya makan melulu dia. Akhirnya gendut jadi. Nah, jadi ketagihan itu jadi ikut pikiran, loba dosa moha ya. Kebutuhan itu memang harus sama dengan nanti meditasi itu kebutuhan. Kalau ngantuk datang kita nggak lenyapi, dia menguasai kita badan. Nanti kamu akan sampai di tingkat titik itu, berarti kamu udah OTW. Kalau OTW, on the way apa? Ke Nibbana. OTW ke Nibbana. Udah OTW, jangan khawatir. Kamu sebentar lagi udah capai Nibbana. Oke, saya nggak panjang lebar lagi. Mungkin ada pengumuman lain. Ada pertanyaan dong? Ada yang ragu-ragu? Perut dikempesin, mana udah busung. Dada yang baru dibusung. Harus ulang. Ya. Oh ya, di audio. Tapi kalau Anda misalnya udah hafal, Anda nggak mau audio juga boleh. Tapi lihat kondisi kamu. Kadang-kadang juga butuh ya kamu boleh. Nanti di sana khusus ruang audio. Jadi yang mau butuh audio di ruang kaca-kaca itu, jadi mau audio di sana, kumpul di sana ya. Jadi di sini tanpa audio. Jadi kalau Anda udah hafal, misal perut kempes itu sedot ke dalam kayak sit up, dada dibusung. Kalau dada busung itu dia membantu ototnya. Jadi dia untuk kesadaran lebih kuat. Nah, nanti, nggak usah begini ya, ini jepit. Boleh, dada dibusung. Tapi ini harus ada lubang. Dua tangannya lubang. Jangan si Hengki ya, Ahong ya. Ahong ya, kamu masih ngantuk banget. Kamu ada busuk. Nah, pakai audio dulu sementara. Tangan di atas lah. Pusatnya mana? Nah, di atas, mau ke atas juga boleh. Jadi ini jangan begini. Bahunya bukan naik, tapi gini. Bahunya diturun, tapi kita dada busuk. Oke? Apa lagi yang mau tanya? Tadi nama siapa dulu? Ferry. Ini tadi siapa namanya? Ferdinata. Nata. Oh, Hadi Nata. Nah, Ferry gimana? Maksudnya kamu duduknya maunya separuh. Lebih baik jangan. Sekarang saya tanya Ferry. Kamu kan bilang ada saat terjepit. Kamu mau sembuhnya? Saya mau tanya. Enggak masalah. Sekarang saya tanya kamu dulu, jawaban dulu. Ferry mau selesaikan masalah Anda itu enggak? Mau selesai, kamu harus gigih, juang. Jangan bilang nggak tahan lama. Berarti nggak tahan lama, berarti kamu nggak terima sakit itu. Kamu berjuang, pokoknya kamu dia udah muncul sakit, kamu harus terima dia, lembut dia, sampai dia tuntas, berjam-jam harus, sampai selesai, nanti selesai. Sekarang umur berapa Ferry? Wah ya 54, tumpuan penyakit udah banyak sekali. Itu siap-siap aja. Kalau si 5 kan 20 masih sedikit. Tapi dia biasanya pikiran banyak nanti. Nanti banyak pikiran, nafsu lah, banyak macam-macam. Kalau usia muda biasanya dia serang di pikiran. Jadi Ferry jangan takut. Lebih baik kamu
tetap duduk seperti sila, tapi rata ya, jangan ditindih. Coba seperti apa Pak siapa namanya, Pak Hadi, bisa nggak lebarin dikit, ya gitu. Kalau nanti meditasi muncul fisik sakit, itu sebenarnya kamu harus muncul apa? Terima kasih. Oh ya, kamu mau sembuh saya. Kamu harus ngomong kayak gini, Ferry. Terima dia, lembut sama dia. Oh nggak apa-apa, kamu mau sembuh saya. Positif. Coba saya tanya Ferry, kalau di sini ini sakit kan udah negatif, benar atau tidak? Tapi kalau pikiran kita ini negatif sama negatif bertambah atau berkurang? Bertambah. Dia tambah sakit. Tapi kalau di sini sakit, kita lembut dia, kita positif. Oh nggak apa-apa. Positif sama negatif berkurang atau bertambah? Berkurang kan? Rumusnya kayak gitu. Tinggal siapa yang lebih besar. Kalau kamu positif mainnya lebih kuat, kamu menang nanti. Dia lembek. Ini secara langsung Bandir pun banyak pengalaman waktu itu ngantuk sekali. Tapi saya selalu positif main. Saya selalu pernah, ini dibalik kesukaran saya, nggak ada yang pasti mendapatkan sesuatu yang hebat. Saya selalu positif. Dia kalau benar-benar, saya bilang, ini apa yang Buddha praktekkan itu udah ajarkan ke kita itu bukan sesuatu yang murahan. Dia pasti ada hasil. Jadi kamu harus selalu positif main. Akhirnya dia reda. Bisa paham ya? Oke? Nah, cukup. Ini mau diumumkan. Apa? Kaki ya. Oke lah. Sekarang kita benahi kaki dulu. Kaki dilebarin.